Saudara, dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini kita bersyukur karena anugerah dan berkat-Nya kita boleh menjalani hari kemarin, dan pagi ini kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih karunia dan penyertaan-Mu kami rasakan pagi ini. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkata-katalah kepada kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan bagi kita 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara, Rasul Paulus menulis ini kepada Timotius, seorang pemuda yang mungkin mengalami ketakutan atau keraguan dalam pelayanannya yang penuh tantangan. Ayat 6-8 menunjukkan konteks pengujian dan penderitaan. Paulus mengingatkan Timotius dan setiap orang percaya bahwa sifat dasar hidup kita di dalam Kristus bukanlah ketakutan, karena roh yang di dalam kita adalah roh Allah sendiri. Roh itu menghasilkan kekuatan, kata Yunaninya dunamis, kuasa ilahi untuk bertahan dan melayani. Dan seterusnya roh itu menghasilkan kasih yang rela berkorban, mengatasi ego dan ketakutan. Dan roh itu juga menghasilkan ketertiban, yaitu pikiran yang jernih, disiplin, penguasaan diri, dan hikmat dalam mengambil keputusan. Saudara, setiap bentuk roh yang membuat kita ciut, ragu, paranoid, atau menghindari panggilan Allah bukanlah berasal dari Tuhan. Ketakutan seringkali adalah alat iblis untuk melumpuhkan iman dan pelayanan. Tuhan mengakui bahwa kita bisa merasa takut, tetapi Dia memberikan jalan keluar, roh-Nya yang berkarya dalam kita. Dan identitas kita baru dalam roh. Siapa kita sebenarnya dalam Kristus? Kita adalah orang yang dikuatkan, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi oleh kuasa Tuhan yang menyanggupkan. Kita adalah orang yang mengasihi, bahkan kepada yang sulit dikasihi karena kasih Allah dicurahkan di hati kita. Kita adalah orang yang berpikiran tertib, dapat berpikir jernih dan tenang, dan bijaksana di tengah tekanan. Dan respons iman kita adalah hidup sesuai dengan pemberian Allah. Ini adalah kebenaran yang harus kita jalani dan hidupi. Saat ketakutan datang, baik akan masa depan, penolakan, kegagalan, sakit penyakit, dan lain-lain, kita dapat berkata, Tuhan tidak memberiku roh ketakutan. Oleh roh-Nya, kita memiliki kekuatan, kasih, dan pikiran yang tertib. Kita memilih untuk hidup sesuai dengan identitas yang Tuhan berikan, bukan menurut perasaan kita. Jadi saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, janganlah takut untuk bersaksi, melayani, atau memimpin hanya karena merasa tidak mampu. Allah menyertai dengan kuasa-Nya. Di dalam hubungan, roh kasih memampukan kita mengampuni, memahami, dan berbuat baik bahkan kepada orang yang menyakiti kita. Dan di dalam pengambilan keputusan, roh yang memberikan ketertiban memampukan kita untuk tenang, berpikir jelas, dan tidak terburu-buru di dalam tekanan. Jadi saudara, kenali sumber kekuatan kita, apakah berasal dari pengalaman, ekspektasi orang lain, atau kita percaya pada Tuhan. Hari ini terutama saat cemas, saudara, hadapi situasi baru dan kekuatan baru dari Tuhan. Dan mohonlah agar Roh Kudus menguatkan, mengisi dengan kasih, dan menertibkan pikiran dalam setiap langkah kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kami roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saat ketakutan mencoba menguasai kami, ingatkan kami akan identitas baru di dalam Kristus. Penuhilah kami dengan kuasa-Mu untuk menghadapi tantangan, kasih-Mu untuk mengasihi sesama, dan ketertiban pikiran Tuhan untuk membuat keputusan yang bijaksana. Kami mau percaya akan penyertaan-Mu lebih besar dari segala ketakutan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin.